Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 anak, yaitu saya Muhammad Ifat Imtiaza dan teman saya Nurul Fitriah. Di sini kami akan menerangkan tentang optika fisis. Optika fisis atau optika gelombang adalah cabang studi cahaya yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Makna sifat cahaya dalam optik fisis diperagakan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat dan merupakan gabungan gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet. Selanjutnya adalah sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketiga, besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. Yang keempat, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang kelima, dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang keenam, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi. Peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelanturan atau difraksi. Pemantulan dan pembiasan. Yang pertama adalah pemantulan. Pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya secara mudah dapat kita amati pada permukaan benda yang mengkilap seperti cermin atau logam. Macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan baur atau difus adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, di mana berkas sinar cahaya pantulannya mempunyai arah yang tidak teratur atau baur. Contohnya pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata, di mana bekas sinar cahaya pantulannya mempunyai arah yang teratur atau sama. Pemantulan teratur bersifat menyilaukan, namun mampu menghasilkan bayangan yang jelas. Pemantulan teratur bisa terjadi pada cermin. Yang kedua, pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Syarat terjadinya pembiasan cahaya adalah yang pertama, cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki perbedaan kerapatan optik, misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, dan sebagainya. Yang kedua, cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium, karena jika tegak lurus maka tidak akan mengalami proses pembiasan. Yang ketiga, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, contohnya kaca ke udara, harus menghasilkan sudut bias lebih kecil dari 90 derajat. Hal ini karena jika sinar bias sama dengan 90 derajat, maka cahaya tidak akan memasuki medium kedua. Sedangkan jika sudut bias lebih besar dari 90 derajat, maka akan terjadi peristiwa pemantulan sempurna. Polarisasi cahaya. Sebagai gelombang transversal, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya dapat disebabkan oleh 4 cara, yaitu refleksi atau pemantulan, absorpsi atau penyerapan, pembiasan atau refraksi ganda, dan hamburan. Yang pertama, polarisasi karena refleksi.
Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Cahaya yang diteruskan adalah cahaya yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi polaroid. Yang ketiga, polarisasi karena pembiasan ganda. Jika berkas kaca dilewatkan pada kaca, kelajuan cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Hal ini karena kaca bersifat homogen. Indeks biasnya hanya memiliki satu nilai. Namun, pada bahan-bahan kristal tertentu, misalnya kalsit dan kuarsa, kelajuan cahaya di dalamnya tidak seragam karena bahan-bahan itu memiliki dua nilai indeks bias atau birefringence. Yang keempat, polarisasi karena hamburan. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Hamburan ini dapat diamati pada warna biru yang ada di langit kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.